Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Militia Kristi Manongga dengan NIM 2214201117. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A4 semester 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang SPD MPD. Kita masuk pada penyakit tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel atau tonsilitis adalah peradangan pada dua bantalan jaringan berbentuk oval yang terletak di belakang tenggorokan. Jaringan berbentuk oval atau yang kerap disebut dengan amandel tersebut berfungsi mencegah tubuh terkena infeksi. Ketika terjadi infeksi, maka amandel akan mengalami peradangan. Apa sih penyebab dari penyakit tonsilitis atau peradangan amandel? Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, virus, atau bakteri. Bakteri yang seringkali menjadi penyebab radang amandel adalah Streptococcus. Itu sebabnya radang amandel karena bakteri seringkali disebut dengan Streptococcus tonsilitis. Amandel memang bagian tubuh yang rentan mengalami infeksi karena menjadi garis pertahanan utama terhadap bakteri atau virus yang masuk ke mulut. Namun fungsi amandel akan menurun setelah pubertas yang membuat bagian tubuh ini rentan terinfeksi. Kita masuk pada gejala. Melansir Mayo Clinic, gejala yang umum terjadi pada penderita radang amandel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, amandel membekak atau memerah. Yang kedua, muncul lapisan atau bercak putih pada amandel. Ketiga, sakit tenggorokan. Keempat, sulit menelan. Kelima, demam. Keenam, kelenjar getah bening di leher membesar. Ketujuh, suara serak. Kedelapan, bau mulut. Kesembilan, sakit perut. 10, leher kaku. 11, sakit kepala. Kita masuk pada komplikasi penyakit radang amandel. Jika tidak segera diatasi, tonsilitis bisa memicu komplikasi berikut. Yang pertama, gangguan pernapasan saat tidur. Kedua, infeksi menyebar ke jaringan sekitar. Ketiga, infeksi menyebabkan penumpukan nanah di belakang tonsil. Tonsil yang disebabkan oleh bakteri juga bisa memicu berikut ini. Yang pertama, demam reumatik atau gangguan inflamasi yang mempengaruhi jantung, sendi, dan berbagai jaringan lain. Kedua, glomerulonefritis, post-streptococcus atau gangguan inflamasi pada ginjal yang mengakibatkan pembuangan limbah dan kelebihan cairan dari darah tidak memadai. Karena penyebab tonsilitis adalah virus dan bakteri yang menular, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan diri. Kita bisa melakukannya melalui cara berikut ini. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Kedua, hindari berbagai alat makan dengan orang lain. Ketiga, mengganti sikat gigi usai didiagnosis tonsilitis. Cara mengatasi tonsilitis yang disebabkan oleh virus biasanya dapat sembuh hanya dengan beristirahat yang cukup dan perawatan diri seperti berikut. Yang pertama, minum banyak cairan, konsumsi obat untuk meredakan nyeri tenggorokan. Yang kedua, menggunakan alat untuk menjaga kelembapan udara. Ketiga, mengonsumsi makanan lunak, menjaga tenggorokan agar tetap lembab. Namun, tonsilitis karena bakteri memerlukan antibiotik khusus yang diresepkan oleh dokter untuk menghindari risiko komplikasi yang bisa terjadi. Halo semuanya, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tersedia 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang ketiga, Fakultas Hukum. Yang keempat, Fakultas Teknik. Yang kelima, Fakultas Pertanian. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Saya pastikan kalian menjadi mahasiswa-mahasiswi yang kreatif, aktif, dan berprestasi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.